Ya, Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, tidak banyak ulama yang bisa menjadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu dan bapa sidang jemaah subuh rahimakumullah, seluruh pengurus masjid, Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik dan pandai, orang tua kami yang kami hormati. Pagi ini ibu dan bapa rahimakumullah, kita akan mengkaji tentang sebuah hadis yang mana datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini ibu dan bapa menanyakan kepada Nabi tentang suatu perkara. Apa pertanyaannya ibu dan bapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulun, telah bertanya seorang laki-laki, ayyus sadaqati a'zamu ajra ya Rasulullah? Kapan sedekah itu paling besar pahalanya ya Rasulullah? Kapan sedekah itu berlipat ganda pahalanya ya Rasulullah? Jadi ibu dan bapak, sedekah itu pahalanya memang sudah berlipat ganda. Tapi sahabat ini menanyakan, kapan lagi masanya sedekah itu menjadi berlipat pahalanya? Sebagaimana kita ketahui ibu dan bapak, sedekah satu di antara 4 ibadah sederhana yang pahalanya sangat luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu bi'asyratin. Sedekah itu nilainya 10. Amal ibadah yang lain satu dibuat, satu nilai. Tapi rupanya sedekah dibuat 10 nilai. Ada yang mengalahkan sedekah, ada, namanya al-qardu. Makanya kata Nabi, wal qardu, meminjamkan uang tidak berbunga, bisama niyati asyar, nilainya kata Nabi 18. Ada yang mengalahkan meminjamkan uang tidak berbunga, ada, kata Nabi, silatul ikhwan. Wasilatul ikhwan, menyambungkan tali persaudaraan, kata Nabi, bi'ishrin, nilai pahalanya 20. Ada yang mengalahkan mentautkan tali persaudaraan, ada. Wasilatul rahim, namanya silatul rahim. Apa bedanya silatul ikhwan dengan silatul rahim? Kalau kita dengan kita sesama jamaah, namanya silatul ikhwan. Kalau kita adik-beradik, satu perut, namanya adalah silaturrahim. Mempertautkan tali hubungan saudara kandung itu lebih tinggi nilai pahalanya dibandingkan seluruh ibadah meningkatkan tali persaudaraan. Tapi anehnya orang hari ini ada halal bihalal untuk keluarga masyarakat sekitar, tapi tidak ada halal bihalal untuk satu darah, satu perut, satu ayah, satu emak. Ada pertemuan rutin di masyarakat sekali sebulan, tapi tak ada pertemuan rutin di tengah-tengah keluarga. Padahal ini yang paling besar pahalanya, kata Nabi, wasilatul rahim. Itulah ibadah sederhana yang paling tinggi pahalanya, karena nilai pahalanya mengalahkan sedekah, mengalahkan meminjamkan uang ke orang tak berbunga,
mengalahkan, mempertautkan tali persaudaraan dengan orang, namanya adalah silaturrahim. Bi arba'atin wa ishrin, nilainya kata Nabi 24. Ibu dan bapa, ayah bunda rahimakumullah. Macam itu hebatnya nilai sedekah, meminjamkan uang tidak berbunga, mempertautkan tali persaudaraan dan silaturrahim. Maka sahabat ini datang menanyakan sisi yang lebih istimewa lagi. Kapan sedekah itu paling banyak pahalanya ya Rasul? Kalau sudah saat itu kita bersedekah, berlipat-lipat pahalanya. Kata Nabi, ada 4 hal yang menyebabkan pahala sedekah menjadi berlipat-lipat. Pertama, kata Nabi, ibu dan bapa rahimakumullah, anta saddaqa, bersedekahlah engkau, kata Nabi, wa anta sahihun, dikala itu badanmu sedang sehat-sehatnya. Nah, jadi kalau kita bersedekah dikala badan sakit itu biasa pahalanya. Tapi kalau bersedekah dikala badan sehat, itu tak sama pahalanya. Tak payah menyuruh orang bersedekah kalau badannya sakit. Tapi agak rumit sikit, agak sulit sikit menyuruh orang bersedekah dikala badannya sehat. Berlebih saja makanan ibu dan bapak, bertanya anaknya kepada maknya, macam mana makanan ini mak? Kalau badan mak tu sakit, apa kata dia? Kasih orang nak, kata dia. Kasih orang, kata dia. Yang bertanya juga, kata dia. Tapi kalau badan mak tu sehat, masukkan kulkas nak. Besok kan hari juga baru, kata dia. Nah, itu berbeda, itu ibu dan bapak. Orang sehat dengan orang sakit itu berbeda memandang sedekah. Maka dikala badan sehat, maka tumbuhlah segala fikiran-fikiran dunia. Badan sehatlah yang menyebabkan orang memikirkan membeli rumah baru, memugar rumah, merehab rumah, membeli sawit, membangun ruko, membeli tanah, mengganti mobil, bikin pesta anak besar-besaran. Itu hanya muncul kalau badan itu sehat. Kalau badan sakit, fikiran orang macam mana solat nak baik, bagaimana meninggalkan harta warisan. Itu aja pikiran orang. Kalau mati besok di mana nak dikuburkan, siapa yang jadi imam solat jenazah, itu pikiran orang. Tapi dikala dunianya sedang mendaki, dikala fikiran dunianya sedang naik, kata Nabi, saat itulah engkau bersedekah. Nah, itu tak mudah Pak Haji. Ini berat ini. Bersedekah dikala isi kepala itu dunia. Ibu dan bapak rahimakumullah, bersedekahlah engkau, kata Nabi, dikala badanmu sehat. Ibu dan bapak yang berbahagia, selain dikala badan sehat, ibu dan bapak, kapankah sedekah yang paling baik? Kata Nabi, bersedekahlah engkau syahihun, dikala kebutuhanmu sedang banyak-banyaknya. Oh, ini makin lebih berat lagi. Kalau hidup sedang melandai, apalagi sedang menurun persoalan kehidupan, itu mudah orang bersedekah. Dikala kehidupan ini sedang naik semua, ini nak dibayar, ini jatuh tempo, ini sudah mendesak pula, ini entah macam mana pula. Dikala itu disuruh Nabi kita ini bersedekah. Bersedekahlah engkau dikala hidupmu sedang butuh perhatian yang lebih, sedang sulit-sulitnya, sedang banyaknya kebutuhan, syahihun, entah mana nak dibayar, maka saat itu engkau mampu bersedekah. Itu berarti ibu dan bapak membuktikan seseorang itu tingkat yakin hanya kepada Allah. Ini mesti dibayar, ini mesti dibayar. Tapi didahulukannya membayar ke Allah. Nah, itu tak mudah. Karena biasanya manusia ini aneh. Membayar kepada manusia dia laju. Membayar kepada bank dia laju. Membayar kepada developer dia laju. Membayar ke Allah yang tak laju. Maka dianggapnya hutang ke Allah itu cincai. Ini kalau ke Allah Ta'ala kan paham, kata dia.
Dianggapnya manusia tak paham, tapi Allah Ta'ala dianggapnya paham. Padahal ibu dan bapak, kalau ingin mengetahui sejauh mana keyakinan manusia dalam hal bertransaksi dengan Allah, tengoklah ketika ia bersedekah dikala hidupnya sedang banyak-banyak kebutuhan. Mana yang lebih dia dahulukan? Karena rupanya ibu dan bapak, kalau berbicara hidup lapang, payah mencari momen hidup lapang itu. Ada saja dalam hidup ini ibu dan bapak rahimakumullah, lapang sikit lain pula yang terkenang. Lapang sikit lain pula yang teringat. Lapang sikit lain pula nak dibeli. Jadi istilah lapang itu tak ada. Yang harus dihadirkan dalam hati itu adalah qanaah, hidup merasa cukup. Kalau hidup tak merasa cukup, tak akan pernah kita merasa lapang. Makanya beruntunglah manusia bila dalam hidupnya Allah titipkan, Allah masukkan, Allah tanamkan sebuah obat bernama qanaah tadi. Hidup merasa cukup. Karena rupanya rezeki ini berapapun adanya dia takkan pernah cukup. Bila untuk melayani selera hidup, keinginan hidup, model hidup, gaya hidup. Tapi kalau berapapun adanya rezeki itu, pasti dia cukup. Bila untuk melayani kebutuhan hidup. Maka ketika mesti banyak yang dibayar, saat itulah engkau bersedekah, kata Nabi. Maka ibu dan bapak, itulah sebaik-baik sedekah. Kapan sedekah itu paling besar lagi pahalanya? Takhshal faqra. Di saat engkau, kata Nabi, sedang takut mengalami kefakiran. Takut engkau, kata Nabi, mengalami kemiskinan. Bagaimana takkan takut mengalami kemiskinan? Dana terbatas, yang dibayar banyak, anak pas pula tamat semuanya. Dia mesti masuk satu SMP, satu SMA, satu perguruan tinggi. Yang satu lagi, ibu dan bapak rahimakumullah, nak ujian pula di fakultas kedokteran. Tak tahu lagi, duit yang ada saya tak cukup rasanya. Saat itulah, kata Nabi, hatimu bimbang, dalam jiwamu bergejolak. Jangan-jangan tak cukup, jangan-jangan ini anak nanti terbengkalai. Kata Nabi, saat itu bersedekahlah. Ini kalau tak bulat-bulat hati menengok Allah, kalau tak bulat-bulat hati memahami kudrah dan iradahnya Allah, suka berhitung dengan kalkulator, tak suka berhitung dengan iman, tak putus gaji. Persoalannya manusia itu acap kali berhitungnya hanya dengan kalkulator. Gaji sekian, dari mana nak diambil ini? Tapi kalau seandainya orang itu, ibu dan bapak rahimakumullah, gajinya itu, ibu dan bapak yang berbahagia, sekian, bisakah dia melampaui kapasitas kemampuannya? Banyak sekali. Ada seorang bapak, ibu dan bapak, beliau ini PNS. Yang bekerja di rumah itu hanya beliau sendiri. Istrinya tak ikut bekerja. Anak-anaknya sedang mendaki semua. Tapi alhamdulillah 6 orang anak itu akhirnya sarjana semua. Tapi ada satu kelebihan beliau. Setiap hari Jumat beliau menyediakan makan siang 400 porsi untuk jamaah masjid itu. Lalu jamaah mengatakan, pastilah Pak Haji ini punya sawit yang luas. Ketika ditanya kepada beliau, betul Pak Haji punya sawit? Sebatang pun saya tak punya, Pak Ustaz. Jadi kok bisa seorang PNS menyediakan makan siang untuk orang 400 sekali Jumat dikali 4 Jumat, 1.600 orang setiap bulan. Itu tengok, betul PNS Pekanbaru yang mampu macam itu. Ini PNS-nya PNS di Kampar. Di daerah Naumbai namanya, ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi ibu dan bapak yang berbahagia, 1.600 orang yang disediakannya makan siang. Saya lupa nama kecilnya, pokoknya di daerah sekitar Naumbai itu ibu dan bapak. Tak jauh dari sekitar Naumbai. Nah ibu dan bapak yang berbahagia,
keyakinan itulah. Tapi Ustaz, ada-ada saja rezeki ini Pak Ustaz, kata dia. Kadang-kadang masanya hari itu, hari Kamis saya dah mulai bingung. Entah yang mana yang mau ditarik lagi. Tapi ada saja duitnya. Dan hebatnya Pak Ustaz, anak-anak ke-6-6-nya selesai. Karena memang orang yang berani bertransaksi dengan Allah, maka jalan yang Allah tampakkan itu jalan yang tak dinampakkan kepada kebanyakan manusia. Ibu dan bapak, maka bersedekahlah engkau, kata Nabi, ketika engkau takut jiwamu bergelora tentang kefakiran. Gugup menengok hidup ni, cukup apa tak cukup, cukup apa tak cukup. Yang keempat, kata Nabi, bersedekahlah engkau wa ta'mulul ghina. Di saat hatimu sedang harap hidup nak lebih baik, hidup nak kaya, hidup nak codak, hidup nak lebih istimewa, hidup nak lebih maju. Ketika nak membeli Fortuner, ketika nak membeli Pajero, ketika nak memperbaiki rumah, ketika nak mengganti mobil menjadi mobil yang lebih baik, saat engkau nak harap hidupmu lebih baik, maka kata Nabi, saat itu bersedekahlah engkau. Jadi itulah 4 perkara yang saat itu pahala sedekah menjadi berlipat-lipat. Kita sering mendengarkan orang, saya kalau lapang, entahlah katanya. Kalau lapang apa nak cakap? Saya kalau ada duit semuanya saya bantu, kata dia. Kalau macam itu tak ada orang yang payah. Yang payah itu yang 4 perkara tadi. Badan sedang sehat, kebutuhan sedang banyak-banyaknya, jiwa sedang takut mengalami kefakiran, hati sedang harap-harapnya hidup lebih baik, hidup nak kaya. Saat itu kata Nabi, bersedekahlah. Di ujung hadis, la tumhil, kata Nabi, jangan kau tunda-tunda sedekahmu. Hatta idza balagatil hulqum, hingga apabila nyawamu, kata Nabi, telah masuk ke dalam tenggorokanmu, masa-masa sakaratul maut. Kulta, saat itulah engkau akan berkata, li fulanin kada wa li fulanin kada, untuk sianu sekian, untuk sianu sekian, untuk masjid sekian, untuk musalla sekian, untuk anak yatim sekian, untuk karpet masjid sekian. Itu baru terjadi kalau nyawamu telah berada di dalam tenggorokan, kata Nabi. Maka sedekah ini, ibu dan bapak, adalah amal ibadah yang paling banyak disesali oleh orang-orang tua, paling banyak ditangisi oleh orang-orang mati, paling banyak membuat menyesal orang-orang mati. Jadi paling banyak ditangisi oleh orang-orang tua, paling banyak disesali oleh orang-orang tua, paling banyak ditangisi oleh orang-orang menjelang mati, dan paling banyak ibu dan bapak membuat menyesal orang-orang yang sudah mati. Itulah sedekah. Mengapa demikian ibu dan bapak? Saya mengingatkan ibu dan bapak yang sudah semakin lama semakin beranjak kepada tua. Ada 2 fakta menarik tentang orang tua. Pertama, semakin tua seseorang, maka semakin tak berdaya dia menentukan hartanya sendiri. Jadi semakin tua seseorang, itu semakin tak berdaya dia menentukan hartanya sendiri. Mana contoh kasusnya Pak Ustaz? Ibu dan bapak, saya menemani seorang teman dalam menyelesaikan suatu perkara hukum di pengadilan negeri. Sesampai di sana, ibu dan bapak, saya berjumpa dengan seorang bapak-bapak. Saya memanggil beliau ayahanda. Beliau ini waktu itu masih ketua pengurus masjid, salah satu masjid di Marpoyan Damai. Saya tanyalah kepada beliau, Pak Haji di sini? Iya Pak Ustaz, ambo menolong kawan. Apa masalah Pak Haji?
kawan hamboko Pak Ustaz, dulu waktunya masih PNS, waktu masih aktif. Selain PNS, beliau juga pengusaha Pak Ustaz. Duitnya banyak Pak Ustaz, sampailah kepada duit banyak. Rumah banyak, sawit banyak, tanah banyak, pokoknya serba banyak di dia nih Pak Ustaz. Tapi sholat lalai, ibadah lalai. Jangankan untuk berumroh berulang-ulang, haji pun tak sempat. Jangankan mewakafkan tanah, wakaf Jumat pun lalai. Lalu datanglah pensiun Pak Ustaz. Ketika datang pensiun, tak tahu apa nak dikerjakan, lalu datang ke masjid. Banyak orang mohon maaf datang ke masjid karena kebetulan sudah mulai pensiun. Tapi jadi juga lah ibu dan bapak rahimakumullah. Sekali didengar wirid pengajian, biasa saja. 2 kali didengar, 3 kali didengar, akhirnya mulai mengasyiki. Tertarik dengan kaji. Disimak, terbuka relung hati yang keras. Allah izinkan masuklah ilham. Allah izinkan masuklah hidayah. Masuk hidayah, ibu dan bapak. Mulailah hati nak berubah lebih baik. Ketika hati nak berubah lebih baik, persoalannya usia terus merangkak maju. 3 tahun sudah, usia itu pun sudah 63. Temenung beliau. Rasanya selama 3 tahun beribadah ini, bila dibandingkan lebih 40 tahun beraktivitas yang lalu, jangan-jangan aku mati ini, 3 tahun ibadah terakhirku, tak mampu menutup kesalahanku selama 40 tahun. Bahkan kalau dihitung semenjak usia akil balik, apatah lagi. Maka bergejolaklah hati si bapak. Maka suatu malam ibu dan bapak, dia panggil istrinya, dia panggil anak-anak. Kumpul kalian semua. Kumpullah anak-anak. Kumpullah istri. Ada apa ayah? Banyak ayah termenung mendengarkan kaji-kaji di masjid. Mulai hari ini ayah sampaikan kepada kalian, ayah tak lagi mau mengurus dunia ini. Ayah nak mulai mempersiapkan bekal ayah. Maka, kata ayahnya, rumah ni terserah kalian lah. Rumah ni ambil oleh kalian. Rumah-rumah ayah di tempat lain ambil oleh kalian. Rumah kos ayah ambil oleh kalian. Sawit ayah ambil oleh kalian. Ruko ayah ambil oleh kalian. Tanah ayah ambil oleh kalian. Mobil-mobil semuanya ambillah sudah. Ayah tak butuh ini, tak butuh. Satu cuman permintaan ayah kepada kalian. Apa tu ya? Kata anak-anaknya dan istrinya. Ada tanah ayah satu lokasi di tepi jalan. Disebutkanlah lokasi tanah itu. Tanah itu tak begitu luas. Lumayanlah kalau ukurannya kota. Tapi kalau untuk di kampung biasa saja. Tak sampai 1 hektar. Tanah itu ibu dan bapak menjadi menarik karena posisinya tepi jalan. Ada tanah ayah tepi jalan kata dia. Ayah ingin di situ dibangun masjid. Tapi duit ayah tak ada untuk membangun masjid. Ayah hanya mewakafkan tanah itu saja. Biar masyarakat yang membangun masjidnya, ayah cukup memberikan tanahnya. Biar masyarakat membangun masjidkah, musallakah, MDA-kah, TPA-kah. Dan selebih itu kata dia ambil oleh kalian. Memandang bini dia. Apalah abang ni, kata istri dia. Apa kata anak-anak dia? Apa ndak ada pikiran ayah itu selain ngasih-ngasih tanah ke orang? Singkat ceritanya ibu dan bapak, istri dan anaknya protes. Karena bapak ini mengatakan, ini kan tanah-tanah saya. Ngapa pula kalian ngurus-ngurus? Sebanyak itu saya kasih, saya hanya minta ini direlakan. Ngapa pula kalian terlalu ngotot pula mengatakan ini dan itu? Rupanya anaknya tetap tak setuju. Orang
rumahnya, istrinya tak setuju. Karena tak setuju juga, buntu diskusi ini. Apa kata si bapak? Kalian setuju, alhamdulillah. Kalian tak setuju, terserahlah. Niat saya ini lurus-lurus saja, hanya karena Allah. Kalau saya mati, kalian lupa mendoakan saya, ada yang saya harap akan mengalir kepada saya. Yajri lil abdi, mengalir kepada seorang hamba Allah. Ajruhunna, balasan kebaikan mereka. Min ba'di mautih, daripada setelah ia mati, wa huwa fi qabrihi, dan dia telah masuk ke dalam kuburnya. Saya berharap, kata dia, inilah yang akan menolong saya. Kalau saya berharap kepada kalian, kalian entah solat entah tidak, anak kalian entah macam mana saya nak berharap kepada orang tak terjaga solatnya. Pokoknya yang satu ini mesti diwakafkan. Singkat cerita, istri tak setuju, anak tak setuju, maka berakhirlah di pengadilan. Istri dan anaknya melaporkan suaminya ke pengadilan. Singkat ceritanya, saya terputus cerita itu ibu dan bapak cukup lama. Karena saya tak bertemu dengan Pak Haji tadi. Sekian bulan yang lalu bertemulah saya dengan Pak Haji yang menjadi kawan beliau, yang juga saya panggil ayahanda tadi, di salah satu masjid. Pak Haji, saya bilang, ya Pak Ustaz, ada yang ambil penasaran, sakete. Apa tu Pak Ustaz? Cerita awak dulu di pengadilan. Oh ya Pak Ustaz. Tak kalah deh Pak Ustaz. Ya, iya. Macam mana cerita tu kini? Itulah Pak Ustaz. Itulah macam mana, saya bilang. Itulah Pak Ustaz. Kasihan betul menengok kawan ambo tu kini. Di mana kasihannya? Istri dan anaknya menganggap dia musuh. Istri dan anaknya menganggap dia musuh. Saya kira karena tanah itu jadi juga diberikan. Saya tanya lagi, jadi tanahnya macam mana? Tanahnya tak jadi diwakafkan Pak Ustaz. Sudahlah tanahnya tak jadi diwakafkan. Dia pun akhirnya dianggap oleh istri dan anaknya musuh. Jadi sekarang ni Pak Ustaz di usia-usia tua ini, berangkat pagi pulang dia malam. Jadi dia hanya pulang tu Pak Ustaz pergi tidur. Kasih kita menengok Pak Ustaz. Wajah yang dahulu ganteng, dicium orang tangannya, penampilan perlente, begitu disegani, sekarang terluntang lantung. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, semakin tua orang, itu semakin tak berdaya dia menentukan harta dia sendiri. Maka saya ingatkan ibu dan bapak. Saya bukan menakut-nakuti yang tua-tua ini, yang salah paham pula. Saya hanya sekedar mengingatkan saja. Mumpung bapak ibu masih didengar perkataannya. Mumpung masih bapak ibu masih didengarkan pembicaraannya. Masih didengarkan apa cakapnya. Saat itu buatlah keputusan. Karena semakin lama ibu dan bapak membuat keputusan, makin tak berlaku kata-kata itu diucapkan. Satu. Yang kedua, masih orang tua juga. Semakin tua seseorang, ibu dan bapak, itu makin lupa dia rumus matematika. Makin lupa dia cara berhitung. Kenapa demikian ibu dan bapak? Orang kalau makin tua, ilmu berbaginya bisa, ilmu bertambahnya itu bisa bertambah-tambah. Ilmu berkalinya bisa makin meningkat. Yang tak pandai itu dia adalah ilmu berbagi. Tetapi ilmu berbagi pandai dia Pak Ustaz. Ada satu ilmu berbagi yang sering dilupakan oleh banyak orang tua. Ilmu berbaginya sudah mulai baik sebetulnya, tapi ada yang dia lupakan. Ketika dia semakin lama semakin tua, apa kata kebanyakan orang tua? Ini kebanyakan orang tua, bapak ibu kan tentu tidak. Kalau mati bisu ama, rumah kau jangan kalian jual. Rumah kau untuk sianu. Rumah tu gak ada. Di Jalan Bambu Kuning.
Jadi rumah tu tak boleh dijual. Rumah tu untuk si anu. Untuk anak nomor berapa? Anak nomor rampek. Padusi satu-satunya. Memandanglah 3 anak laki-laki. Kata ayahnya, ang jencame. Ada tanah ayah di Bangau Sakti. Memang tak begitu lawe. Sekitar 5.000 meter ada. Tapi jalan haragonya maha. Itu untuk uang anak dan pertama. Maka anak pertama dapat tanah di Bangau Sakti. Bapak ibu yang punya tanah di Bangau Sakti, saya minta maaf. Bukan menembak bapak ibu. Ini hanya contoh kasus ini. Tinggal berdua anak lain. Memandang anak nomor 2, anak nomor 3. Wang jencame. Jadi macam mana ya? Ada rumah kos ayah 5 pintu di Jalan Bunga Harum. Sukajadi. Bapak ibu yang punya rumah kos di situ, ambo minta maaf. Itu kan 5 pintunya ambil dia bang. Tinggalan surang. Ambo ya, selama kau nak ayah kita tahu kamak kalian, anak kini ayah kita tahu, ada sawit ayah 3 hektar. Itu sedang babuah-babuahnya. Kok mati ayah, tuang. Jadi yang kalau mati dia, yang punya rumah sudah ada orangnya. Yang punya tanah sudah ada orangnya. Yang punya sawit sudah ada orangnya. Yang punya rumah kos sudah ada orangnya. Padahal kan harta bapak ini cuma itulah semuanya. Pertanyaannya, untuk bapak ini ada apa tidak? Untuk ibu itu ada apa tidak? Rupanya untuk anak pertama ada, untuk anak kedua ada, untuk anak ketiga ada, untuk anak keempat ada, yang tak ada itu cuma 1. Untuk dia. Untuk dia tak ada. Jadi apa aja kerjaan dia? Dia kerjanya hanya bakure. Bakure, cari, kumpul-kumpul, hitung-hitung, kasih. Besok berangkat lo pagi-pagi balik. Cari, kumpul-kumpul, hitung-hitung, kasih. Jadi untuk orang terpikirkan, untuk anak terfikirkan, yang tak terpikirkan untuk badan awak suam. Dan itu terjadi di masa tua. Banyak orang-orang tua macam itu. Lilin ibu dan bapak. Filosofi lilin. Lilin itu kalau dia hidup, orang dekat di sekitar dia terang dibuatnya. Orang dekat di sekitar dia tercerahkan dibuatnya. Tetapi badannya sendiri terbakar. Tapi ibu dan bapak, maaf sekali kalau kalimatnya kurang pas. Tak ada maksud menghina. Sebodoh-bodohnya lilin. Ketika dia mati, dia tetap meninggalkan sedikit sumbu. Makanya kalau tiba-tiba mati lampu, menjelang kita membeli lilin yang baru, supaya rumahnya agak bercahaya sedikit. Kalau sekarang kan ada lampu ajaib kan, ibu dan bapak rahimakumullah. Sebelum ada lampu ajaib, maka lilin itulah andalan. Bagaimana supaya nampak cahaya sedikit? Cukup dikorek sumbu lilin yang ada itu. Dikorek sumbu lilin yang ada itu, maka lilin itu bisa hidup kembali. Jadi sebodoh-bodohnya lilin, itu lilin masih memikirkan badan dia. Sebodoh-bodohnya lilin, itu lilin masih meninggalkan jatah sumbu untuk dirinya.
Tapi maaf, banyak orang tua ketika sudah mulai semakin lama semakin tua, maka mohon maaf, sumbuin untuk inyo pun ada. Jangankan satu lilin baru lagi Pak, sumbu terakhir dan ujung sedikit pun tak ada. Makanya banyak orang di usia tua tak berdaya dengan duitnya sendiri. Kenapa demikian? Sumbunya habis. Sumbu dia habis. Rumah tuh punya anak, sawit punya anak, mobil punya anak, gaji yang menjemput anak, deposito yang memegang buku anak, yang memegang uang tabungan biasa, ATM-nya di tangan bini, semuanya di tangan orang, di tangan dia tak ada, sumbu-sumbunya pun habis. Tak ada sumbu itu lagi. Macam mana dia nak membangun satu tiang masjid? Tak bisa. Bagaimana caranya nak membangun tiang masjid? Makanya kenapa banyak orang yang nampaknya oleh kita zahirnya kaya, mau membeli karpet masjid pun, siapa bapak ibu yang ikut? Alamu tamanungnya itu. Lamu tamanungnya. Kalaupun ikut, ambo semeter. Mendongoinya semeter tu ndak masuk di utak awak tu. Rumah gadang, kayu, sawit lawe semeter. Kena sumbu habis. Sumbu tu betul yang habis. Nak meminta piti sedekah 1 meter karpet pun mesti minta ke bini. Tak dikasih bini tak jadi sedekah. Kadang berkelahi pula dengan bini di rumah dulu nak bersedekah karpet di masjid. Pandai-pandai je abang sedekah kata bininya. Yang punya duit bapak tu, kena sumbunya habis. Rupanya semakin tua orang, dia lupa untuk dirinya sendiri. Jadi adakah lilin yang lebih lilin ketimbang lilin yang satu itu? Itulah orang bernama orang tua. Dikala manusia semakin lama semakin tua, maka dia lupa menghidupkan sumbu untuk dirinya sendiri bertahan hidup. Maka akhirnya datang ke rumah anak. Terlambat anak buka pintu tak ibu hati. Lambatnya membuka pintu, nampak bana haru awak datang. Yang mambik macam tu inyo jo. Yang mambik macam itu kan inyo Pak. Yang magihkan seluruhnya anak bini, anak bini, anak bini, anak bini, anak bini. Yang untuk awak ndak ada. Kan yang mambik macam tu kan awak. Lalu nak tahu dia apa nak dikakok. Mohon maaf. Bagi yang merokok, saya tidak setuju orang merokok, tapi bagi yang merokok ibu dan bapak, untuk rokok sabatangnya pun macam pengemis. Untuk rokok ini macam pengemis. Capeklah dek capeklah dek la ilaha illallah. Nan bini ku menengoknya golak takut jawab, apalagi menengoknya berang. Kadang membeli minyak Honda, Pak. Berapalah 1 liter, 2 liter tu? Macam mengemis. Macam mengemis. Kalau minta minyak Honda saja macam mengemis, macam mana nak membangun satu tiang masjid? Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang macam itu. Na'udzubillahi min. Tapi banyak orang yang terkena kasus itu.
Ibu dan bapak, ayah, bunda rahimakumullah. Namun makin meningkat dia saat nyawa di tenggorokan. Kalau nyawa sudah di tenggorokan, banyak calon-calon orang mati itu, orang sakaratul maut itu, orang ghar-ghar itu menangis saat sakaratul maut. Menangis dia. Anak dan keluarganya salah paham, dikiranya calon mayit ini menangis, ini memikirkan takana ke anak yang alun tibu. Nampaknya menangi ayah katanya. Mungkin ayah ko takana ke anak yang paling inyo sayangi, alun tibu. Rupanya bukan menangisi anak alun tibu. Saat orang sakaratul maut itu, dia sudah mulai merasakan susahnya menjelang mati. Namanya saja sudah sakaratul maut, sakarat al-maut, sakarat mabuk al-maut, mati, sakaratul maut, mabuk menjelang mati. Orang mabuk dunia saja Pak, mabuk kapal saja, mabuk pesawat saja, itu entah apa nak dicakap. Itu baru mabuk berkendaraan, apalagi mabuk mati. Kadang tangan itu diarahkan ke kanan ke kiri perginya. Kadang ucapan yang diinginkan itu keluar la ilaha illallah, entah apa keluarnya. Makanya banyak orang ketika menjelang kematian itu mulailah bawanya emosi. Dia sampaikan cakap kepada anak-anak tak paham. Itu kalau sebelum parah-parah betul. Anak tak paham, marah dia. Mulai dia berprasangka buruk kepada Allah, macam-macam. Saat itulah ibu dan bapak, datanglah salah satu anak menengok si emak ni sakaratul maut. Orang sakaratul maut itu kan ibu dan bapak. Kadang mereka mengalami hal-hal yang tak nampak oleh kita. Apa kata mereka? Tiba si anu menjanguk ayah. Yang dibilangnya si anu itu orang yang telah mati. Betul tak Bapak Ibu? Kok tiba lu udah kamari? Bila udah tibonya? Dia ngomong-ngomong sendiri aja. Yang tibo dia bilang itu orang-orang yang telah mati. Jadi dia menampak sesuatu yang secara umum kita tidak nampak. Entah betul asli itu adanya orang, entah tidak. Wallahu a'lam. Itu tidak kerjaan kita. Kalau yang mati-mati saja bisa nampak oleh dia. Apalagi kalau anaknya macam ni. Anaknya datang sama suaminya. Bisik dia. Bang. Kalau tidak salah, cincin nama itu 3 bantu, Bang. Kok cuma 2 bantu? Itu cincin adik tu, adik yang paling bungsu. Adik yang paling bungsu kok kebetulan yang sekolahnya tidak tinggi. Ya, biasanya yang menjaga ayah jo amak tu yang sekolahnya tidak tinggi biasanya. Biasanya si kontah lah entah macam mana. Anak-anak yang dibangga-banggakan, yang fotonya gadang-gadang di ruangan tamu itu tak nampak-nampak. Yang datang itulah yang putih-putih sekolah itulah. Itulah yang mencebokkan amak tu, yang memandikan amak tu. Ibu dan bapak rahimakumullah. Rasa-rasanya itu tidak cincininya tu bang. Itu agak mirip-mirip cincin amak nampaknya. Betul, itu cincin mak dia. Tapi mak tu sebelum dia tak sadarkan diri, ditariknya cincin tu. Nah, 7 anak maknya kata dia. 7 anak mak, engkaulah satu-satunya yang betul-betul mau menjaga mak. Yang lain tak peduli sama sekali. Ini tak seberapa anak katanya, pakailah. Ini pemberian mak kata dia. Anggaplah ini kenang-kenangan. Rasa cinta dan kasih sayang emak kepadamu kata dia, pakai anak. Gara-gara cincin sebentuk itu bisa berkelahi adik-beradik 10 tahun, 20 tahun ibu dan bapak. Gara-gara cincin sebentuk itu. Bagaimana takkan sedih orang tua itu? Belum dia mati, cincin dia sudah ditanya oleh anak. Datang pula anak yang satu, dek itu dia. Maaf ya, tanya,
Kakak bukan mengurus-ngurus harta warisan, kakak cuma ingin memastikan tanah ayah yang di Merpati Sakti itu siapa yang pegang surat sertifikatnya? Belum mati lagi mak tuh, belum mati lagi ayah tuh. Yang megang suratnya siapa? Oh si Anu kak, ayah lah enggak apa-apa, kakak kan cuma nanya aja katanya. Atuh dengar oleh bapak tuh. Jadi cakap anaknya tentang dunia, pandangan mata anaknya tentang harta benda dia, di saat dia tak tahu, mengucap la ilaha illallah pun tak keluar. Disitulah apa kata bapak tu. Aku nak ngasih ya Allah masjid alhamdulillah tu wakaf ini. Masjid yang baru dibangun tu untuk wakaf ini. Aku nak ngasih anak-anak yatim segini. Tapi rupanya itu hanya bahasa batin, bukan bahasa perbuatan. Karena untuk menggerakkan tangan pun tak bisa lagi. Tanganlah bergetar-getar tak tentu arah. Maka disitulah air mata meleleh. Datang anak-anaknya berdua. Ayah, kami lah ikhlas lah. Kok tahunya anaknya mengecek dari kasut begini, tokoknya kepadanya. Kawan masih berharap untuk sehat. Kata anaknya, kami lah ikhlas lah katanya. Kalau ayah kampai silahkan katanya. Ayahnya masih nak berubek baru. Hanya mulailah ngeceknya. Kalau ayah nak pai silahkan, kami lah ikhlas. Kami adik-beradik lah ikhlas katanya. Ayah-ayahku masih biaya untuk sehat baru. Tapi apa nak dikata di batin, tak sama apa yang dia dengar, dia lihat, dia cakap, yang dia saksikan. Disitulah membuncah hati orang-orang yang sedang dalam keadaan sakaratul, menangis dia. Tapi puncaknya ibu dan bapak penutup kaji, di saat dia mati. Di saat di atas kepala tanah, di kaki tanah, di kanan tanah, kiri tanah, di atas tanah, di bawah tanah. Hidung pun mencium tanah. Di saat itulah dia berkata, Ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib. Bisakah ditunda matiku ini beberapa saat saja? Kalaulah bisa duhai Rabb, fa'as-sadaqah. Hamba ingin betul nak bersedekah. Tapi apa nak disedekahkan? Sekarang sudah mencium tanah. Tapi tidak pernah berwakaf tanah. Padahal awak digelari orang juragan tanah. Demikianlah kaji kita subuh ini. Ibu dan bapak rahimakumullah. Semoga ada manfaat, ada kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha minal inayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.